Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marela Hikmatiara Arifin dengan NIM 08201044 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dari buku Walpole, yaitu PMS atau Pengantar Metode Statistik. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada 10.20, di mana pada soal ini diketahui bahwa nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,24, kemudian ada nilai rata-rata sebesar 5,23, dan jumlahnya sebesar 64. Di mana pada soal tersebut, dalam menentukan langkah penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan klaim. Jadi di sini klaimnya diketahui bahwa mu-nya kurang dari 5,5 yang terdapat pada soal. Kemudian langkah kedua kita menentukan hipotesis. Di sini ada dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif, di mana H0-nya yaitu mu sama dengan 5,5 dan H alternatifnya yaitu mu kurang dari 5,5. Karena klaim tidak mengandung sama dengan, maka menjadi H alternatif pada jawaban nanti. Kemudian langkah ketiga kita menentukan nilai signifikansinya. Di sini telah diketahui pada soal bahwa nilai signifikansinya adalah 0,05, di mana dengan nilai tabel Z 0,05 adalah sebesar 1,645 atau 1,64. Kemudian langkah selanjutnya kita menetapkan daerah penolakan H0. Di sini daerah penolakan H0 ada pada titik kurang dari 1,64 ke kiri. Hal ini karena Z 0,05 sama dengan 1,64 yang terdapat pada tabel Z. Di mana kita bisa lihat di sini bahwa daerah penolakannya ada pada sebelah kiri, yaitu minus 1,64, karena kurang dari 5,5. Kemudian langkah kelima kita menentukan statistik uji. Statistik ujinya kita menggunakan rumus Z sama dengan rata-rata dikurang mu 0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar jumlah, di mana kita dapat hasilnya adalah minus 9. Dapat kita simpulkan dari hasil minus 9 ini, yaitu tolak K0 karena nilai Z hitung atau Z berada sesuai dengan daerah penolakan, sehingga hipotesis alternatifnya benar, yaitu mu kurang dari 5,5 atau berat popcorn kurang dari 5,5 ons. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, 10.21, di sini diketahui bahwa jumlahnya yaitu ada 30, kemudian standar deviasinya yaitu 40, rata-ratanya 788. Jadi langkah pertama kita menggunakan menentukan klaim. Klaimnya di sini adalah mu tidak sama dengan 800, di mana terdapat pada soal. Kemudian langkah kedua kita membentuk hipotesis. Hipotesisnya sama seperti awal tadi, yaitu ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Hipotesis 0-nya yaitu mu sama dengan 800, dan hipotesis alternatifnya yaitu mu tidak sama dengan 800. Karena klaim tidak mengandung sama dengan, maka menjadi H alternatif pada jawaban nanti. Langkah ketiga, kita menentukan nilai signifikansinya. Di mana nilai signifikansinya pada soal tidak diketahui, maka kita menggunakan perumpamaan dengan misal nilai signifikansinya adalah 0,05, di mana nilai Z 0,05 adalah 1,64. Kita menggunakan nilai signifikansinya adalah 0,05 karena yang biasa digunakan adalah nilai signifikansi sebesar 0,05. Kemudian langkah keempat, kita menetapkan daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 ini ada pada titik kurang dari minus 1,64 ke kiri dan 1,64 ke kanan. Hal ini karena Z 5% atau Z 0,05 adalah 1,64. Bisa kita lihat bahwa nilai penolakannya ada pada sebelah kiri minus 1,64 dan ada di sebelah kanan 1,64. Kemudian langkah yang kelima, kita menggunakan statistik uji dengan rumus yaitu rata-rata dikurang mu 0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah, di mana kita dapat adalah hasilnya minus 1,64. Karena di soal gunakanlah nilai P dalam jawaban Anda, maka kita menggunakan nilai P value, di mana nilai P value-nya yaitu 2 dikali dengan PZ kurang dari minus 1,64 yang kita dapat adalah nilainya 0,05. Kemudian saat kita kali, maka jawabannya adalah 0,1, kurang lebih nilainya adalah 0. Maka dapat disimpulkan bahwa tolak H0 karena nilai P value-nya lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Kemudian lanjut ke langkah yang ke soal 10.25, di mana diketahui bahwa nilai N atau jumlahnya yaitu 100, kemudian standar deviasinya yaitu 3.900 km, dan rata-ratanya 29.500.
Langkah pertama kita menentukan klaim, di mana klaimnya di sini adalah new lebih dari 20.000, yang diketahui dari soal yaitu dikatakan bahwa mobil dikendarai rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Kemudian kita membentuk hipotesis di mana H0-nya itu new sama dengan 20.000 dan H alternatifnya new sama dengan 20.000. Karena klaimnya tidak mengandung sama dengan, maka menjadi H alternatif. Kemudian langkah ketiga, kita menentukan nilai signifikansi, di mana nilai signifikansinya karena tidak diketahui pada soal, maka kita menggunakan perumpamaan dengan misal nilai signifikansinya adalah 0,05, dan didapatkan nilai Z-tabel dari 0,05 adalah 1,64. Selanjutnya langkah keempat, kita menetapkan daerah penolakan H0, di mana daerah penolakan H0 ini ada pada titik lebih dari 1,64 ke kanan. Hal ini karena Z 0,05 sama dengan 1,64. Bisa dilihat bahwa daerah penolakannya ada pada sebelah kanan nilai 1,64. Kemudian langkah kelima yaitu menentukan statistik uji dengan menggunakan rumus nilai rata-rata dikurangi 0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah, di mana kita dapat nanti hasilnya adalah 8,97. Di sini kita juga menggunakan nilai p-value dalam kesimpulan kita, di mana p-value-nya kita dapat kurang lebih nilainya adalah 0. Didapat dari nilai P dari Z lebih dari 8,97, yaitu kurang lebih nilainya 0. Dan dapat kita simpulkan bahwa tolak H0, karena nilai P-value-nya diperoleh sebesar 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil dikendarai rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Selanjutnya ke nomor 10.29. Pada soal di sini diketahui bahwa N atau jumlahnya yaitu sebesar 20 siswa, kemudian standar deviasinya yaitu 4,3 menit, kemudian ada rata-rata sebesar 33,1 dan menggunakan standar deviasi yaitu tingkat signifikansi yaitu 0,05. Dan langkah pertama kita menentukan klaim. Jadi klaimnya di sini adalah new kurang dari 35 menit seperti yang terdapat pada soal. Bahwa new sama dengan 35 menit terhadap alternatif yang new kurang dari 55 menit. Langkah kedua kita menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu ada H0 dan H alternatif. H0-nya yaitu selalu menggunakan new sama dengan 35 dan H alternatifnya menggunakan klaim yaitu new kurang dari 35. Karena klaim tidak mengandung sama dengan, maka menjadi H alternatif pada jawaban soal nanti. Langkah ketiga, kita menentukan nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,05, di mana Z tabel dari 0,05 adalah 1,64. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan daerah penolakan H0-nya. Daerah penolakan H0 kita menggunakan rumus DOF, yaitu N-1, yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 19. Sehingga kita dapat nilai T-nya adalah dengan menggunakan T19 banding 0,05 pada T-table adalah minus 1,729. Dapat disimpulkan bahwa T kurang dari minus 1,729. Kemudian di sini bisa diketahui bahwa daerah penolakannya ada pada kurang dari minus 1,729. Ini seharusnya minus 1,729. Jadi ini bukan 1,64. Kemudian langkah yang kelima kita menentukan statistik ujinya. Sama dengan menggunakan rumus tadi yaitu Z sama dengan rata-rata dikurang 0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah, di mana kita dapat hasilnya adalah minus 1,98. Dari hasil minus ini kita dapat simpulkan bahwa tolak H0 karena nilai T-nya berada sesuai dengan daerah penolakan, yaitu minus di sini. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang diperlukan oleh siswa SMA untuk menyelesaikan tes adalah kurang dari 35 menit. Kemudian lanjut ke soal 10.30, di mana diketahui pada soal bahwa nilai N atau rata-rata N1 adalah 25 nilai N atau jumlah 1 adalah 25 dan nilai N2 atau jumlah yang kedua adalah 36. Kemudian standar deviasi 1 ada 5,2 dan standar deviasi 2 ada 3,4. Kemudian rata-rata 1 ada 81 dan rata-rata 2 ada 76. Langkah awal kita menentukan klaimnya. Klaimnya di sini menggunakan new 1 tidak sama dengan new 2 seperti yang terdapat pada soal. Langkah kedua kita membentuk hipotesis, di mana hipotesisnya adalah H0 dan H alternatif. H0-nya adalah new 1 sama dengan new 2 dan H alternatifnya adalah new
mu1 tidak sama dengan mu2. Karena klaim tidak mengandung sama dengan, maka menjadi hak alternatif pada jawaban soal nanti, seperti yang tertera pada soal. Kemudian kita menggunakan mencari nilai signifikansi. Nilai signifikansi di sini di soal tidak diketahui, maka kita menggunakan nilai signifikansi yang sering keluar, yaitu dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05. Di mana nilai dari Z 0,05 dibagi 2 adalah Z table dari 0,025, yang nilainya adalah minus 1,96. Di sini kita menggunakan ZA nilai signifikansi dibagi 2 karena menggunakan dua perumpamaan ya. Kemudian langkah keempat, kita menetapkan daerah penolakan H0, di mana daerah penolakan H0-nya ini ada pada titik kurang dari minus 1,96 ke kiri dan 1,96 ke kanan. Hal ini karena nilai Z tabel 0,025 adalah minus 1,96. Bisa dilihat bahwa daerah penolakannya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nilai statistik uji, di mana pada soal kali ini nilai statistik ujinya adalah menggunakan rumus Z sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dikurang dengan nilai D dibagi dengan standar deviasi 1 kuadrat dibagi jumlah 1 ditambah dengan standar deviasi 2 kuadrat dibagi dengan jumlah 2, di mana nanti hasilnya kita dapat 4,22. Di sini D0-nya adalah 0 karena tidak terdapat D0 pada soal. Kemudian kita menggunakan nilai p-value karena di soal kita menggunakan kutip nilai P dalam kesimpulan Anda. Jadi p-value-nya di sini kita menggunakan sama seperti yang soal sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus 2P Z kurang dari minus 4,22, di mana pada saat kita kalikan kurang lebih jawabannya adalah 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tolak H0 karena nilai p-value-nya lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Kemudian kita lanjut ke soal 10.31, di mana pada soal ini diketahui bahwa jumlah A-nya sama dengan 50 dan jumlah B-nya 50, rata-rata A-nya sama dengan 86,7 dan rata-rata B-nya 77,8, dan standar deviasi A-nya 6,28 dan standar deviasi B-nya 5,61. Jadi kita langkah awalnya membentuk hipotesis, di mana hipotesisnya adalah H0 dan H alternatif, yaitu nu A min nu B sama dengan 5,5 dan H alternatifnya nu A min nu B lebih dari 5,5. Kemudian di sini langkah kedua kita menentukan nilai signifikansi, di mana nilai signifikansinya adalah 0,05. Jadi Z table dari 0,05 adalah 1,64. Kemudian langkah ketiga, kita menetapkan daerah penolakan Z, di mana daerah penolakan Z-nya ada pada Z lebih dari 1,64, berarti ada di sebelah kanan daerah penolakannya. Kemudian statistik ujinya, kita menggunakan rumus, yaitu Z sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dikurang dengan D0, dibagi dengan standar deviasi 1 kuadrat, dibagi jumlah 1, dan ditambah standar deviasi kuadrat 2, ditambah dengan jumlah dari yang kedua, di mana di sini D0-nya adalah 12 seperti yang terdapat pada soal, dengan nilai yaitu paling sedikit 12 kg. Jadi kita mendapat jawabannya bahwa nilai Z-nya adalah minus 2,60. Dari pernyataan minus 2,60 tersebut dapat kita simpulkan bahwa gagal tolak H0. Jadi artinya kita menerima H0-nya karena nilai Z-nya kurang dari atau di luar daerah penolakan, dan dapat disimpulkan bahwa selisih rata-rata kuat tarik benang A dan benang B kurang dari 12 kg. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ke-10.32, di mana di sini diketahui bahwa nilai N1-nya yaitu 200, N1 sama dengan N2 yaitu 200, kemudian ada standar deviasi satunya 6.000 dan standar deviasi 2-nya ada 5.000, rata-rata satunya 70.750 dan rata-rata 2-nya ada 65.200. Kemudian kita di sini menggunakan nilai signifikansinya adalah 0,01. Jadi langkah pertama kita membentuk hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya yaitu ada nu1 min nu2 yaitu sama dengan 2000 dan H alternatifnya atau hipotesis alternatifnya adalah nu1 kurang nu2 lebih dari 20.000.
lebih tinggi, karena didapat pada soal lebih tinggi. Kemudian langkah yang kedua, ini kita menentukan nilai signifikansinya, di mana setelah diketahui pada soal nilai signifikansinya adalah 0,01 dan didapat dengan nilai Z tabel 0,01 adalah 2,33. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan statistik uji. Statistik ujinya menggunakan sama dengan menggunakan rumus yang tadi, dan di sini nilai D awalnya adalah 2000, seperti yang terdapat pada soal. Kemudian didapatkan hasilnya bahwa nilai Z hitungnya adalah 6,43, dan dalam menggunakan nilai p-value, kita menggunakan rumus 2P dari Z lebih dari 6,43, hasilnya kurang lebih sama dengan 0. Dari kedua pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah 2.000 lebih tinggi daripada di lembaga lain. Jadi kita terima H alternatif sesuai dengan yang ini. New 1, New 2 lebih dari 2.000. Kemudian soal yang 10.42, di mana diketahui di sini adalah nilai signifikansinya adalah 0,05. Jadi yang pertama kali kita membentuk hipotesis, di mana H0-nya adalah new 1 min new 2 sama dengan 0, dan H alternatifnya adalah new 1 minus new 2 tidak sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, kita menentukan nilai signifikansi seperti yang didapat pada soal, yaitu nilai signifikansinya adalah 0,05. Kemudian langkah ketiga, kita menentukan nilai D1 hingga ke D5. Karena di sini ada sejumlah 5 data. Di mana nilai D1-nya adalah 2,2 dikurang 2,0. Kemudian nilai D2-nya adalah 1,9 dikurang 2,0. Nilai D3 adalah 2,5 dikurang 2,3. Kemudian nilai D4 adalah 2,3 dikurang dengan D2,1. Dan D5-nya adalah 2,4 dikurang nilai 2,4. Dari hasil-hasil tersebut, kita dapat simpulkan bahwa D rata-ratanya adalah 0,1. Kemudian kita mencari statistik ujinya, di mana statistik uji kita menggunakan rumus T sama dengan rata-rata dikurang new 0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar nilai dari jumlah. Di mana standar deviasinya di sini belum diketahui, maka kita menggunakan rumus dari standar deviasi. Di mana dari standar deviasi ini kita mendapatkan bahwa nilainya adalah 0,1414. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nilai statistik uji, di mana menggunakan rumus yang sama seperti tadi, T sama dengan rata-rata dibagi dengan new 0, dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah. Dan kita dapat bahwa hasilnya adalah 1,58. Kemudian kita mencari nilai dari tabel T. Tabel T dari nilai signifikansi dibagi 2, yaitu nilai tabel T dari 0,025 banding 5. Nilainya adalah 2,776 berdasarkan nilai tabel T. Kemudian dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa gagal tolak H0, karena nilai statistik uji tidak masuk daerah penolakan, dan disimpulkan bahwa dua metode analisis ini memberikan hasil yang sama. Sesuai dengan soal, kita dapat simpulkan bahwa analisis metode hasilnya yaitu sama. Kemudian ini nilai rata-ratanya tidak dipakai ya. Jadi dapat disimpulkan pada soal 10.42 ini adalah gagal tolak H0, artinya menerima H0-nya. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan pada buku Ronald E. Walpole ini dengan tema materi 10.31 sampai 10.42. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.